kita ambil video slow motion itu tadi, tiba-tiba saya kaget setelah saya putar itu video, kok tiba-tiba tuh kayak ada sesuatu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tim Jejak Backpacker. Kali ini kita akan membahas sebuah petualangan penuh misteri tentang perjalanan kami berdua ke Gunung Semeru. Untuk lebih jelasnya, saya sendiri akan menceritakan dan teman saya juga akan menceritakan kejadian tersebut. Oke, kita lihat aja. Oke, selamat malam sahabat Jejak Backpacker. Jumpa lagi dengan obrolan misteri kita pada malam hari ini. Dan pertama, perkenalkan, saya Ale, bertindak pada malam hari ini sebagai moderator dan ditemani oleh sahabat saya Sana. Ya, jadi kejadian pada 5 tahun silam itu saya sendiri yang mengalami dan teman saya juga yang mengalami. Nah, terus saya ngalami, tapi dia yang lebih yang pertamanya tahu gitu. Betul. Jadi untuk lebih singkatnya bakal kita bahas langsung aja. Jadi awal mulanya itu seperti apa sih? Pendakian Sena pada tahun lalu itu. Tolong sedikit mungkin diceritakan pada penonton. Sebelumnya saya terima kasih banget udah diundang sama Jejak Backpacker ini. Spesial banget buat saya ya kan. Bisa hadir di sini, bisa menceritakan pengalaman yang menurut saya sangat berarti dan nggak pernah akan saya lupakan gitu kan. Waktu itu saya naik bertiga sama saya, Ale sama Reza, dia nggak bisa hadir malam ini. Kejadiannya pas di Ranukumbolo. Jadi sebenarnya dari bawah itu saya udah ngebayangin, yang bikin penasaran itu adalah Ranukumbolonya, karena saya belum pernah melihat ada danau di atas di pertengahan gunung lah, apa danau gitu kan. Jadi itu yang saya bayangin, itu seperti apa sih ntar saya lihat danau di sana gitu, apakah sama kayak danau-danau ini. Banyak sama aja sebenarnya seperti itu kan, ada apa aja sih di sana gitu di danau itu. Nah itu yang bikin saya semangat, penasaran terada di sana. Cuman pas saya udah naik ke sana itu kan, saya setiap langkah saya, setiap pendakian saya itu kapan nyampe nih ke Ranukumbolo, kapan nyampe nya sampai akhirnya nyampe itu. Pertamanya saya dengar orang udah rame-rame nih, katanya ini udah rame-rame kedengaran orang bercanda ria atau main-main apa. Saya mungkin ini udah mulai mendekati Ranukumbolo. Ternyata benar. Jadi kawan-kawan, pas saya naik ke atas itu, saya lihat udah ada yang buka tenda di situ. Terus saya lihat ke samping kiri udah kelihatan tuh air-air yang tenang gitu. Oh ini namanya Ranukumbolo. Cuman yang bikin saya jadi fokus itu malah melihat ke belakangnya danau Ranukumbolo itu, karena di situ saya nggak ngelihat orang-orang buka tenda di situ, ya cuman gelap aja, setengah ada kabut lah, terus warna-warna hijau begitu gelap, ya begitulah. Saya cuman fokus ke sana aja. Nah habis itu nyampe di Ranukumbolo, buka tenda, malamnya nggak ada kegiatan apa-apa. Saya cuman sebelum tidur seduh kopi, nyalain rokok, mata saya tetap melihat ke arah Ranukumbolo gitu. Nah mungkin dia ada kali kegiatan sebelum tidur kali lah ya. Yang mana tuh kejadiannya? Pas malam kita nyampe berdiriin tenda. Kalau saya pribadi kan merokok, minum teh, habis itu tidur. Nah ya, untuk saya sendiri waktu itu emang suasananya masih dingin banget ya. Karena waktu itu kalau nggak salah dicek itu sampai
minus ya kalau nggak salah ya, tapi nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya embun es gitu. Iya. Jadi malam itu kegiatan saya ya di tenda selimutan tidur gitu, nggak ada kegiatan yang lain-lainnya yang lebih ini ya, paling ngopi udah ngopi saya langsung tidur. Nah pas kejadian tidur itu sih karena karena ransel carrier saya itu nggak pakai jas hujan nih, jadi tuh air tembus ke dalam, jadi baju itu setengah ada yang basah, ada yang nggak, termasuk celana training gue pas gue pakai itu dingin banget, tapi akhirnya gue bisa dingin itu bisa kalah sama rasa ngantuk gue. Akhirnya gue tidur ya kan, cuman nggak berapa lama gue tidur itu kayaknya kaki gue kayak yang kram gitu kan, kayak berat gitu. Nah itu sih setengah halusinasi gue apa beneran apa nggak tahu dah. Karena pas gue setengah melek tuh kayak ada yang duduk di kaki gue, terus kepalanya nyampe ke tenda begitu. Tapi itu nggak lama dan nggak bikin gue takut, cuman aku kok kaki gue begini, mungkin karena pakai celana basah gitu kan. Habis itu nggak gue gubris dah, udah tidur aja. Pas besoknya pagi-pagi gue langsung lagi ingat mungkin mau sholat dah sekitar jam 4:30 atau 4:30, karena alarm yang dari rumah itu masih aktif pas nyampe di tenda itu. Makanya gue pun alarm sholat nih, akhirnya kita ngambil wudhu dan gue nggak tahu aturannya waktu itu, mungkin bisa kali di Ranukumbolo ini wudhu gitu kan, dan itu nggak ada orang yang ngambil wudhu di situ. Gue perasaan kalau nggak salah saya sendiri itu di situ ambil wudhu, balik ke tenda, sholat, habis sholat ke tenda lagi, ngopi sebentar, baru ke danau Ranukumbolo lagi. Nah dari situ mulai musuh itu air Ranukumbolo, walaupun dingin, karena saya penasaran, saya jalan ada sekitar 10 langkah lah dari yang belum kena air sampai kena air sebetis gitu. Terus saya melihat yang saya harapin ada ikan itu nggak ada ikan. Buat saya ini nggak ada, ternyata nggak ada ikan di air ini gitu. Nah itu baru kedatangan dia nih. Saya bangun tidur. Saya bangun tidur ya gimana sih, muka masih bengep-bengep gitu kan. Bangun tidur nyamperin mereka. Dan si Reza itu posisi masak dia kalau nggak salah. Dia masak dia. Iya. Jadi si Reza ini tugasnya masak. Pengantin. Dia masak. Porterin juga kecil-kecil cabai rawit, orangnya kuat, mengangkat tenda setinggi-tinggi gitu, kuat ya. Jadi pagi itu kita suasana ini ya biasalah ya, kita namanya anak muda dulu kan, saya masih muda lah kita ya. Jadi kita mengambil foto, mengambil video ya sebanyak-banyak mungkin dong, karena ya kapan lagi gitu ke Gunung Semeru. Terus lu cerita deh, ntar gua gak enak lagi nih, apa namanya, masalah handphone lagi yang dibahas gitu kan. Ya itu dia mungkin pengen ngetes kameranya dia di gunung gitu kan, karena gaul di geng gua ini dia yang paling canggih punya handphone, dia pakai kameranya dia. Itu pas itu kan pengambilan gambar di danau itu, kalau kita silat-silatan atau kamera-kameraan kayaknya bagus nih. Kebetulan aplikasi di handphonenya itu ada slow motionnya, itu di handphone yang lain belum ada, di handphone dia udah ada tuh slow motion. Akhirnya kita acting-actingan buat bikin gambar slow motion itu. Nah dari situ mungkin kejadiannya udah mulai. Nah, saya nggak tahu pas saya bikin gerakan dak udah selesai, dan dia manggil saya, ya. Jadi setelah kita ambil video slow motion itu tadi, tiba-tiba saya kaget setelah saya putar itu video, kok tiba-tiba tuh kayak ada sesuatu yang ini, yang apa namanya, yang melempar, entah itu sebuah bentuknya mungkin kayak batu atau kayak apa ya, UFO lah mungkin itu, lemparan batunya. Jadi pas posisi dia nunduk set gitu, slow motion gitu kan, jadi batu dari seberang danau tepat jatuh pas dia nunduk itu melewati dia. Tapi itu
yang bikin kita merinding, bikin kita ngeri. Nih saya mulai merinding lagi jadinya. Nggak ada. Kita cari kemana-mana itu ya, apa namanya, di tempat jatuhnya batu tersebut jatuh, kita cari-cari, itu nggak ada sama sekali, bersih gitu loh. Ada apa, mungkin tanah atau tanah yang udah beku atau gimana lah gitu, nggak ada sama sekali, nggak ada kita cari. Jadi mungkin kita lihat aja videonya. Nah, jadi di video ini kita lihat dari atas nih, dari atas. Nah tuh. Jadi posisinya itu tepat mengenai, sebenarnya kalau nggak nunduk itu bakalan kena ya. Karena posisinya nunduk belakang kepala. Tapi itu kalau dilihat dari mata kepala sendiri, itu tuh nggak ada, batu tersebut tuh nggak ada, tapi ada di dalam video gitu. Oh, lu nggak ngeliat tuh, Le? Sama sekali nggak ngeliat. Jadi ya makanya kita apa ya? Jadi sebenarnya posisinya batunya itu datang dari belakang saya. Nah, posisinya teman saya ini, dia ada di depan saya, namanya saya gitu. Jadi kalau misalkan batu itu kelihatan dengan mata kita sendiri, mungkin dia juga ngelihat, tapi dia nggak ngelihat, tapi masuk ke video. Ya, jadi kan seperti teman-teman tahu gitu yang udah pernah ke Semeru, pasti tahu dong Ranukumbolo itu luasnya kayak gimana, tuh pasti tahu. Jadi kalau misalkan batu itu dilempar sama tangan manusia, kalau menurut saya pribadi itu apa namanya, nggak mungkin gitu loh. Sekalipun atlet itu ya? Iya, sekalipun atlet itu mau melempar dari seberang danau, dari atas sampai ke atas lagi gitu, kayaknya nggak mungkin banget. Itu yang jadi apa namanya, jadi pertanyaan, bukan jadi pertanyaan. Mungkin kalau pengen lebih jelas, videonya bisa dilihat lagi ya? Iya, nanti kita ulang lagi videonya, atau kita cut, kita zoom, baru teman-teman bisa berkomentar itu apa sih sebenarnya. Kita juga pengen tahu, karena kita juga pengen ini ya, apa namanya. Jadi selama ini kita belum mendapatkan jawaban apa sih itu yang melempar kita dari seberang danau itu apa gitu. Apakah makhluk astral, atau hanya efek kamera, atau kesalahan teknis kamera, atau gimana? Kita juga sampai sekarang ini belum tahu dan belum mendapatkan jawaban gitu. Lo ngarepin ini komen yang dari para indigo itu ya? Ya, jadi kali ya mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat komentar dari teman-teman yang ada kelebihan khusus, ya punya indera keenam, bisa melihat atau gimana apa sih sebenarnya benda itu. Ya kita sangat menunggu sekali gitu loh jawaban itu. Bukan buat apa-apa sih, cuman buat apa deh? Ya buat saya pengen tahu aja gitu loh apa sih sebenarnya, karena saya pribadi sendiri itu ini ya, apa namanya, saya nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu di luar nalar saya gitu loh. Saya tuh suka nggak percaya gitu, karena belum ketemu ya, mungkin ya belum pernah ketemu. Tapi kalau ini kan udah kejadian, udah percaya? Ya percaya, tapi apanya itu tuh saya masih belum bisa memastikan bahwa itu adalah apa itu makhluk atau dilempar sama mungkin kuntilanak atau genderuwo atau penunggu danau itu. Saya juga atau nggak senang gitu, nggak tahu ya, apa nggak senang, mungkin karena ulah kita loncat-loncatan itu tadi gitu kan, petahkilan. Mungkin si setannya marah gitu kan ya, nggak tahu juga. Lanjut lagi. Setelah kejadian itu sih kita lanjut ke Kalimati ya, Kalimati, terus kita muncak sekitar jam 2. Itu alhamdulillah kita nggak pikirin kejadian itu, kita happy aja sampai sana ya. Itu nggak ada, habis itu nggak ada cerita lagi. Tadi udah diceritain belum sih yang kita kasih ke Pak Denny Silalahi? Oh ya, itu sempat kita pertama kali video ini kita dapatkan, kita cerita tuh. Ya, jadi pas kita dalam pendakian itu kita sebenarnya nggak bertiga aja, kita ketemu rombongan lain dari rombongan lain itu dari
teman-teman dari SMK 1 Sukabumi sama pasangan pendaki dari Makassar, 2 orang, Celek sama Nana. Dan ada beberapa yang masih kenal di anak-anak apa namanya si SMK 1 Sukabumi ini, masih ada yang kenal sih sampai sekarang, kayak si Nadia, Fitri, siapa itu saya lupa. Jadi masih berhubungan, kayak Purnama Effendi, Fitri, Livia, Nadia, Ahmad Rizal, itu kita masih kenal sampai sekarang. Mudah-mudahan dia nonton ya. Ya, mudah-mudahan dia nonton juga. Jadi dia tahu ini bahwa kita tuh pernah jalan bareng sama mereka. Dan si gurunya ini kan kebetulan gurunya ini seorang Wanadri. Jadi kita kasih tahu nih videonya yang tadi kita ambil, kita kasih tahu ke Pak Denny Silalahi Wanadri ini. Pak, kita dapat ini apa namanya? Kita dapat penampakan gitu kan, langsung jeplak gitu. Sebenarnya kan kalau dalam bahasa di gunung kan kita tuh jangan ngomongin dulu lah sebenarnya ya. Terus si Pak Denny itu bilang, Pak, enggak, ini editannya katanya gitu. Misalkan ngomong nggak percaya atau ngomongin ke murid-muridnya kalau itu bukan apa-apa gitu. Biar mungkin apa namanya, muridnya itu nggak takut gitu. Terus biar nggak pikirin kemana-mana. Iya betul. Lanjut lagi pagi ya. Ya, itu Paginya kita jalan pagi kan? Iya, paginya benar pagi itu. Setelah itu kita beres packing, makan packing, kita lanjut lagi ke Kalimati. Nggak ada, dari situ sih nggak ada kejadian di luar nalar kita lagi. Udah stop tuh sampai situ, sampai kita muncak lagi ke Gunung Semeru. Ya udah biasa-biasa aja, cuma waktu itu saya sedikit cedera pada kaki. Ya seperti biasa sih, kalau kita udah lama nggak berolahraga, biasanya jalan aja udah kayak kakek-kakek gitu, langkah pelan banget gitu kan. Lanjut lagi setelah perjalanan pulang dari puncak, kita lanjut lagi dong, pulang ke udah beres-beres semua packing, kita lanjut lagi perjalanan menuju Kalimati. Kalimati ke Ranupani maksudnya. Jadi waktu itu jam 4 ya, sekitar jam 4 atau jam 5, saya lupa ingat. Kita melanjutkan lagi perjalanan ke Ranupani. Jadi sampai di pos berapa itu, pos ya udah hampir sampai ini deh, perkampungan ya, udah sampai Ranupani. Tapi ya di kaki gunungan kita sampai. Jadi posisi Sena, saya sering ketinggalan lah. Sering ketinggalan karena kecapean itu tadi ya, udah sakit ya. Kaki udah sakit ya, kaki udah sakit ya, udah lelah lah pokoknya. Ketinggalannya nggak begitu jauh sih sebenarnya, cuman pas terakhir udah kaki gunung itu saya udah mulai lelah banget. Udahlah nggak usah diikutin, masih kekejar, pasti saya nggak nyasar gitu. Iya, karena jalannya udah kelihatan lah lampu apa kampung itu udah kelihatan. Nah pas udah mau, ternyata si teman saya ini memperlambat langkahnya, jadi saya jaraknya semakin dekat tuh. Itu baru saya melihat, kirain mah saya doang yang ngeliat nih. Jadi ada kayak mata kucing itu, cuma agak besaran, warna merah nyala gitu. Terus saya nyautin nih, itu ada apaan tuh, mata kok merah-merah gitu nyala gitu kayak mata. Nah terus ada di antara mereka ini teriak, oh itu bukan, itu pantulan cahaya tuh. Saya gitu. Saya dengar itu ini lampu kampung lah, tidak begitu. Ya udahlah, saya percaya aja karena mereka kan lebih pengalaman dibanding saya gitu. Nah ternyata teman gua ini ngeliat juga posisinya merah menyala ya, kayak apa, warnanya kayak lampu sen gitu.
lampu saya tapi bulat dua gitu kan. Ya mungkin kita nggak berpikiran ke apa ya, ke horor atau gimana gitu ya, ke mistis. Saya berpikirnya itu adalah hewan atau macan kumbang atau apa, nggak ngerti gitu kan. Yang jelas ada di sebelah kiri saya itu adalah semak ya sebenarnya ya. Semak bukan pohon. Jadi kan kalau misalkan kalau kita menebaknya itu adalah apa, macan kumbang atau apa namanya, macan lah gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Masa iya macan bertengger di ini gitu kan, apa namanya, di semak. Terus kalau kita nebak lagi kalau itu burung hantu, ya nggak mungkin juga di situ, mesti dia terbang atau gimana. Jadi kalau saya pribadi, saya sendiri, saya yang melihat pada saat itu lampu matanya itu sekilas gitu loh, kelihatan dua, tiba-tiba hilang. Iya kayak gitu sama. Cuman kalau saya ngeliat tuh kayak ngedip dulu, dia ngedip, terus nyala lagi, habis itu dia loncat, jadi ngilangnya nggak hilang nggak begitu, jadi dia digerakkan dulu kayak loncat gitu, tak baru hilang gitu. Ini berapa menit kan ngeliat itu? Nggak nyampe menit. Maksudnya ngeliat, kalau gua kan ngeliat nih, ngebuang dulu terus ngeliat lagi. Iya, adanya iya begitu. Tapi apa itu merah-merah gitu kan, kata dia. Saya ngeliat, iya gitu kan. Tapi jalan lagi. Kata teman saya itu, itu mah pantulan cahaya, lampu kampung lah atau kayak gitu ya. Gitu langsung, oh ya udah, kita langsung paham gitu. Jadi maksudnya jangan diperbesar, jangan diomongin dulu. Waktu itu merinding kali? Enggak kan ya? Enggak sih, enggak merinding ya. Itu jadi kalau itu bagian dari perjalanan kita, udah gitu aja. Tapi kalau posisi saya di belakang mungkin saya merinding. Karena posisinya saya di tengah, ada dia kan. Jadi nggak terlalu merinding banget. Jadi ini perintah perjalanan itu nggak mau duluan, nggak mau ke belakang, tengah. Iya. Dari tengah. Jadi saya itu emang kalau takut ada takut ya, tapi saya nggak penakut kayak teman saya gitu. Kalau teman saya kan emang penakut banget, dia kan ada namanya inisialnya A juga gitu. Saya nggak mau menyebutkan. Saya takut sih dengan hal-hal seperti itu. Dari yang saya bilang tadi ya, sebenarnya saya masih dengan kejadian hal-hal yang kayak gitu, saya kayaknya kayak nggak percaya gitu. 50-50 lah, antara percaya antara enggak. Beneran enggak sih ini ada enggak gitu makhluknya. Karena saya sendiri belum menemukan benar-benar di depan mata saya itu sejogrok, misalkan sejogrok wajah berlumuran darah atau wajah hantu sosok kuntilanak. Saya emang belum pernah menemukan. Dan kalaupun ada di sini ya, atau di apa namanya di sini ya, saya pengen ketemu. Nggak apa-apa deh ditemuin gitu kan, biar ini kalau emang ada gitu. Kayak di rumah lu ada deh, Di rumah, kalau di rumah saya sekarang udah nggak ada, udah saya usir. Ya udah saya pindah ke sini, Mariati. Nggak bercanda. Jadi gitu aja. Jadi lanjut lagi tadi selingan aja ya, selingan aja. Benar enggak itu ya, bohong. Lanjut lagi. Ya udah kita pulang ini ya, udah sampai, udah beres-beres, bersih-bersih sampai Ranupani itu, lalu kita lanjut lanjut cerita-cerita nih masalah yang horor-horor baru kita ini. Oh iya, jadi pada kaget semua gitu ngelihat video itu. Wah iya ya benar gitu kan. Kalau saya mengada-ada, misalkan kayaknya nggak mungkin banget gitu kita ambil video, tiba-tiba saya ngedit, ambil apa namanya, pakai aplikasi edit atau gimana gitu, pakai itu ya nggak mungkin lah. Jadi itu langsung kejadian. Ya oke. Itulah tadi cerita dari narasumber kita pada malam hari ini yang dialami langsung oleh sahabat saya Sena dan saya sendiri, saksi ya, saksi pemilik video apa ya kejadian ya terlibat dalam kejadian itu. Ya dia terlibat karena dia punya handphone, dia yang punya kameranya, dia yang pegang kameranya. Betul.
Jadi kita tunggu komentarnya dari teman-teman semua, dan saya pengen tahu jawabannya. Itu sebenarnya 5 tahun ya, udah kejadiannya udah 5 tahun ya. Ada 5 tahun. 2014. Sekitar bulan ini nih. Kalau nggak salah bulan Juni juga. Pas mau Agustus. Iya. Sebenarnya kita mau naik Agustus, katanya cuman kayaknya penuh ya kalau Jadi ya kita pengen tahu aja loh, itu apa sih sebenarnya, apa namanya tuh, makhluk atau lemparan batunya itu apa gitu. Kita cuma pengen tahu di situ aja. Sampai sekarang itu jadi kegundahan kita sendiri kita pada malam hari ini. Sip. Jadi gimana nih kesan dan pesannya untuk jejak backpacker? Ya, terima kasih banget udah diundang di sini ya kan, untuk menceritakan pengalamannya di Kumbolo. Terus saya juga ada pesan buat teman-teman yang suka mendaki atau yang seneng dengan dunia lain gitu kan, dunia gaib. Terutama sih buat pendaki ya, karena ini kan saya alamin pas di Kumbolo ya. Betul. Jadi kalau buat saya pribadi, kita tuh jangan terkesan gini, apa, sok tahu, terus kita ngejudge sesuatu benda, sesuatu tempat, benda atau orang itu nggak semaunya gitu. Itu saya pribadi saya alamin, karena pas saya ngelihat Ranum Kumbolo itu saya berharap lebih gitu, ada ikannya kayak gimana. Tapi pas nyampe sana saya nggak ketemu ikan kecil atau ikan besar, saya nggak ngeliat. Nah dari hati saya timbullah, oh ternyata sama aja kayak danau-danau di dunia lain gitu. Malahan di sini parah lagi, nggak ada ikannya. Dan itu saya cuma di dalam hati loh, nggak diucapin. Maksudnya saya nggak ngucapin wah apaan nih begini enggak. Saya cuma dalam hati, oh ini nggak ada kehidupannya di sini gitu. Apalagi kalau nggak ada pendaki sini, mungkin ya udah nggak ada apa-apa di sini gitu. Nah habis itu saya sadari pas saya turun gitu. Mungkin si lemparan dari si batu itu mungkin itu jawaban dari mereka di dunia yang lain lah buat saya, buat di setiap area daerah gitu pasti ada penghuninya, yaitu dunia lain seperti itulah. Jadi menurut saya kita harus bisa menjaga hati, ucapan, itu pertama hati lah. Kita jangan gampang menilai sesuatu dengan rendah gitu. Betul. Jadi kesannya jaga hati, kita nilai yang baik-baik, terus ucapan kita juga, kalau hati kita bersih, hati kita menilai dengan yang baik-baik, pasti keluarnya baik-baik juga. Oke, itulah tadi obrolan kita dengan narasumber kita, Bro Sena, yang telah menceritakan pengalaman spiritualnya dengan saya sendiri. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, comment, and share nih video kita yang sekarang. Terus jangan lupa nyalakan tanda lonceng yang ada di sini ya. Jadi setiap ada video terbaru, ada uploadan terbaru, ada share terbaru dari Jejak Backpacker, jadi ada pemberitahuannya tuh nanti dari kita. Tinung, langsung tonton. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.